Petualangan dimulai dari sini. Mari keliling Asia dan Afrika dalam satu hari. Fasilitas umum tersedia lengkap. Musola di sini punya bangunan ikonik yang pas dengan tema lintas budaya. Tiba di pintu masuk utama dengan nuansa merah. Pastikan membeli tiket dulu untuk dipindai di area masuk. Tepat setelah pintu masuk, tersedia pusat informasi untuk membantu navigasi perjalanan menjelajahi seluruh area. Tak jauh dari pusat informasi, terdapat pasar tradisional. Di lokasi ini juga tersedia tempat untuk penukaran tiket minuman. Memasuki area pasar dengan deretan kedai makanan dengan suasana lokal yang berwarna. Tersedia fasilitas saung terbuka untuk beristirahat sejenak. Bangunan saung dengan sentuhan tradisional bambu dan atap jerami yang nyaman untuk bersantai. Melanjutkan eksplorasi menuju sudut lain yang tidak kalah menarik. Menyusuri jalan setapak asri yang dikelilingi rimbunnya pepohonan. Berjalan melewati bangunan bertingkat yang menghubungkan area depan langsung ke titik ini. Di sini terdapat papan penunjuk arah menuju berbagai destinasi negara di area bawah. Menuruni tangga menuju area Korea yang dihiasi deretan bendera khas di sepanjang jalan. Patung penjaga tradisional berdiri tegak di depan gerbang masuk desa Korea. Di sini terdapat tempat penyewaan kostum hanbok lengkap dengan berbagai pernak-pernik budaya Korea. Keluar dari area Korea, kita melewati jalur dengan deretan lukisan potret Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Di sini terdapat jalan setapak menurun yang dikelilingi ornamen bangunan khas Korea yang estetis. Menyusuri jalan ini sebagai jalur penghubung menuju kawasan Thailand. Di sini terdapat mural besar yang menggambarkan keindahan pakaian tradisional dan budaya masyarakat Thailand. Melewati bangunan dengan kombinasi warna biru dan emas yang mewah, serta detail ukiran yang sangat artistik. Berbagai ornamen dinding yang menunjukkan kemegahan arsitektur khas negeri Gajah Putih. Menyusuri jalan setapak rindang dengan pemandangan bangunan merah yang mulai terlihat dari kejauhan. Berada di bangunan merah yang megah dengan detail ornamen emas khas arsitektur tradisional Thailand. Melewati area istirahat yang unik dengan hiasan mural warna-warni di seluruh dindingnya. Meninggalkan kawasan Thailand, perjalanan berlanjut menyusuri jalur hijau yang menghubungkan ke area koleksi busana Asia. Melewati bangunan megah, The Sultan's Magical Palace, dengan kubah emasnya. Dari sini terlihat area foto studio dan akses penyewaan kostum yang dihiasi lantai mosaik indah, serta papan informasi The Great Costumes of Asia sebagai penanda koleksi busana terbaik di sini.
meninggalkan area The Sultan's Magical Palace. Di sisi lain terdapat jalur rel yang membelah rimbunnya pepohonan. Tampak dua gondola unik dengan corak warna-warni sedang berpapasan di tengah lintasan. Salah satu gondola perlahan bergerak turun menyusuri rel menuju area bawah kawasan ini. Dari kejauhan, bangunan-bangunan ikonik dengan arsitektur khas dari berbagai negara mulai terlihat jelas di sepanjang lembah. Pemandangan ini menyuguhkan panorama seluruh kawasan yang hijau dan asri, memberikan gambaran luas mengenai keindahan area tersebut dari ketinggian. Menyusuri jalan setapak yang menurun, pemandangan lembah mulai terbuka lebar. Di sisi jalur ini, tampak sebuah rumah kecil dengan atap jerami tradisional yang berdiri estetik di tengah rimbunnya pepohonan. Di sini juga terdapat papan penunjuk arah yang memudahkan pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai area negara. Langkah kaki berlanjut menuruni tangga batu menuju tepi kolam ikan yang luas dan tenang. Di sini tersedia wahana air, seperti bumper boat berbentuk hewan yang unik, bagi pengunjung yang ingin berkeliling kolam. Tersedia juga tempat membeli pakan ikan, dan ada burung kakatua dan makau tampak hinggap menyambut pengunjung dengan ramah. Langkah kaki membawa kita menuju area kuliner yang asri di tepian air. Pengunjung dapat beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan hijau dan sejuknya udara di dasar lembah ini. Tak jauh dari area kuliner, kita bisa menemukan wahana kereta mini yang siap mengantar pengunjung berkeliling dengan santai. Beralih ke sisi lain, hamparan taman dengan bunga warna-warni bermekaran cantik di antara rimbunnya tanaman hijau. Di sudut lain, tersedia area santai dengan kursi-kursi kuning yang berlatar belakang tanaman hias berwarna merah marun, serta instalasi berbentuk hati dari susunan batu. Suasana ini melengkapi keasrian jalur setapak yang dikelilingi pemandangan alam lembah yang menyegarkan. Karena letaknya yang tersembunyi, perjalanan ini berlanjut melalui jalur di bagian belakang area Afrika yang menjadi pintu masuk menuju dapur Sunda. Di dalamnya, suasana pedesaan terasa sangat kental, lengkap dengan perabotan gerabah dan hiasan caping di langit-langit. Menyusuri lorong sempit di area ini, pengunjung disambut oleh dinding-dinding berwarna pastel dengan aksen jendela kayu warna-warni dan tumpukan kayu bakar yang menambah kesan autentik sebuah kampung. Tersedia juga kedai yang menyajikan minuman tradisional dan modern. Setelah suasana tenang di lorong sebelumnya, kini pemandangan berganti menjadi sangat meriah. Saat memasuki gerbang area Afrika, dinding-dindingnya dipenuhi mural dengan pola geometris tribal yang unik.
Bahkan fasilitas umum pun didesain sangat unik. Kita akan melewati area wastafel yang ditata sangat rapi dan estetik. Wastafel ini diletakkan di sepanjang lorong terbuka. Pengunjung bisa mencuci tangan sambil tetap menikmati dekorasi mural tribal Afrika yang mengelilingi area tersebut. Berlanjut dari area wastafel, kita akan menjumpai deretan kendi gerabah yang diletakkan secara unik di sepanjang tepian jalan. Setelah itu, kita menjumpai bangunan toilet dengan dinding kayu berwarna coklat alami yang memberikan kesan hangat dan menyatu sempurna dengan atmosfer kawasan ini. Di sudut lain, terdapat dinding semen ekspos yang tampil begitu artistik, dengan sentuhan teknik 3 dimensi. Beralih ke area lain, kita akan memasuki sebuah lorong, dengan desain yang artistik. Begitu melangkah masuk, pandangan kita langsung disambut oleh dinding, yang dipenuhi dengan lukisan mural bertema etnik. Dari lorong penuh lukisan etnik, perjalanan kita berlanjut menaiki tangga batu alam yang kokoh. Sampailah kita di jantung perkampungan Afrika yang penuh warna. Setiap sudutnya dihiasi mural wajah etnik dan bangunan artistik dengan pola geometris yang kontras. Mari kita mengintip ke dalam salah satu bangunan uniknya. Di dalamnya tersimpan berbagai benda otentik seperti topeng kayu dan alat musik tradisional, mempertegas suasana hangat dan kental akan budaya suku Afrika. Keluar dari zona Afrika yang meriah, kita akan melewati jalan setapak di tengah hamparan taman bunga yang cantik. Hanya dalam beberapa langkah, atmosfer Afrika yang eksotis berganti dengan ketenangan khas negeri matahari terbit. Kita pun tiba di area Jepang, yang langsung disambut oleh bangunan kayu tradisional dengan arsitektur jendela yang khas. Memasuki lebih dalam ke area Jepang, kita disambut oleh gerbang merah ikonik, lengkap dengan lampion yang menggantung estetik. Tepat di balik gerbang merah tadi, kita akan menemukan sebuah ruangan terbuka yang didominasi elemen kayu dan dinding berwarna merah menyala, dilengkapi lampion-lampion gantung khas Jepang. Di sisi lain, deretan rumah kayu tradisional ini tampil begitu asri dengan atap sirap dan pintu geser yang sangat autentik. Suasananya seolah membawa kita masuk ke pemukiman Jepang zaman dulu. Lanjut menyusuri jalanan ala kota tua Jepang, kita disambut deretan toko souvenir unik dengan hiasan koinobori yang ikonik. Di ujung jalan, tampak bangunan pagoda merah yang megah, mempertegas suasana khas negeri Sakura. Di sepanjang area ini, kita bisa melihat pajangan budaya Jepang yang sangat detail di balik jendela kaca. Semuanya menambah kental nuansa sejarah di zona ini. Di sisi lain, sebuah lonceng besar menggantung pada tiang kayu yang kokoh. Berjalan ke tepi kolam, kita menemukan dinding kayu yang dipenuhi gantungan papan harapan atau ema dengan latar jembatan merah yang ikonik. Di sini, kita bisa menyewa kimono atau yukata untuk menambah keseruan berfoto. Dari atas jembatan merah, kita bisa memutar pandangan untuk melihat seluruh ikon di zona ini, mulai dari bangunan pagoda yang menjulang
hingga deretan rumah kayu tradisional. Semuanya terlihat sangat indah dan menyatu dengan alam. Dari tepi kolam, kita bisa melihat serunya wahana skyride yang melintas tepat di atas area ini. Perjalanan berlanjut melewati gerbang Torii merah yang ikonik ini sebagai pintu masuk menuju kuil tradisional yang tenang di tengah taman. Menyusuri lorong 1000 gerbang Torii yang ikonik ini, kita perlahan meninggalkan suasana tenang di area Jepang. Berlanjut ke area lain, kita disambut dekorasi sepeda warna-warni yang estetik. Di sini juga tersedia area bersantai yang teduh serta penyewaan skuter untuk berkeliling. Kita akan menyusuri replika tembok besar yang ikonik dengan dinding bata merah berlumut yang memberi kesan antik. Jalan setapak ini membawa kita merasakan sensasi petualangan ala negeri tirai bambu. Tak jauh dari tembok, kita menemukan taman dengan instalasi seni unik berbentuk kerangka hewan dari kayu yang dikelilingi bunga warna-warni. Latar belakangnya yang asri semakin mempercantik sudut ini untuk bersantai sejenak. Tak jauh dari sini, tampak bangunan dengan arsitektur khas Tiongkok yang mencolok. Terdapat lukisan naga emas besar pada pintu merahnya. Taman di sini ditata dengan pola geometris yang rapi, memadukan warna merah dan kuning yang kontras. Ada pula area duduk unik, dengan lukisan motif kursi warna-warni yang sangat kreatif. Tempat ini tidak hanya fungsional untuk beristirahat, tapi juga menjadi spot foto yang menarik karena detail gambarnya yang artistik. Memasuki zona India, kita akan merasakan transisi suasana yang unik dari area sebelumnya. Musola bundar dengan motif mandala ini hadir dalam nuansa warna-warni khas Jaipur. Desainnya yang estetik memang dirancang menyatu dengan suasana ikonik di zona India ini. Pusat zona India ini tampil megah dengan bangunan merah muda dan instalasi tangan bermotif henna yang detail. Begitu masuk ke area dalam, mata kita langsung disambut oleh deretan kereta hias yang unik dan artistik. Suasana khas India pun terasa semakin kental, dengan hiasan lampu gantung warna-warni, serta dekorasi kain semarak yang memayungi area kuliner nyaman ini.
Tersedia penyewaan kostum tradisional bagi Anda yang ingin tampil layaknya warga lokal India. Bergeser sedikit, kita akan menemukan dekorasi transportasi tradisional India yang dihias dengan sangat meriah. Area ini semakin cantik, dengan lampion gantung warna-warni dan latar belakang tembok bata merah yang khas, memberikan kesan seolah kita benar-benar sedang berada di Jaipur. Itulah keseruan kita menjelajahi keindahan setiap sudut di The Great Asia Africa, dari kemegahan arsitektur hingga detail budaya yang memanjakan mata. Setiap tempatnya benar-benar memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.